Jadi yang saya terima keren sih, asli keren banget. Jadi ini adalah CDN, Content Delivery Network. Artinya user bisa kan biasanya kalau kita punya web, user akses ke web kita langsung. Kalau ini aksesnya ke CDN. CDN-nya dipegang sama CD network tadi. Cuman kerennya dari CDN-nya urusan security-nya di-handle semua sama si CDN-nya. Jadi yang traffic yang masuk ke web kita benernya sudah bersih. Sini udah diberesin semua urusannya. Dan kerennya dia pakai AI di belakangnya. Gitu kira-kira ya. Soalnya saya dengerin presentasinya dia kagak ngerti lu ngomong apa sih dari tadi. Itu. Pertanyaan kedua saya sorry gue jadi nerangin dulu apa yang lu terangin ya. Oh ya. Pertanyaan kedua saya ke teman-teman tadi adalah, oke, itu kalau user akses ke web. Oke. Kalau karyawan internal keluar, gimana caranya? Kan bukan pakai CDN kalau dari dalam keluar kan. Nah, itu yang pakai Zero Trust. Jadi dia masang agen. Buat di device-device di dalam kantor maupun ke laptop atau gadget karyawan yang work from home dan sebagainya. Di device-nya ditanemin agen. Agennya akan ngomong ke si CD network tadi. Jadi dia solusinya dari luar ke dalam pakai CDN, dari dalam keluar dia pakai Zero Trust tadi, pakai agen. Ya keren banget sih. Yang menarik buat saya tuh AI-nya keren. Jujur, kita kepaksa pakai AI hari ini karena trafficnya kebanyakan dienkripsi. Ini gara-gara BSSN, ini Sandi nih, STSN ini pada belajar enkripsi. Akhirnya semua traffic dienkripsi, termasuk virusnya dienkripsi jadi ransomware. Itu masalah tuh. Setelah virus dienkripsi, kita jadi nggak bisa deteksi virus. Nah, untuk deteksinya kita harus ngelihat behavior si file tadi. Pakainya AI udah, nggak bisa. Kalau nggak pakai AI nggak bisa. Jadi kalau makainya rule base, makainya tabel, ini dalam file ini isinya apa? Bubar lu nggak akan kedeteksi bahwa itu virus. Jadi kalau mau tahu dalamnya, mau nggak mau pakai AI. Sama pakai backup, kira-kira kayak gitulah ya. Oke, beres ya. Nah, gue salah, ada yang salah nggak sih gue? Cocok. Abis neranginnya pusing gue ngeliatnya. Kemaksa gue interogasi tadi waktu lagi ini interogasi dulu. Oh oke, maksudnya itu ngomong dari tadi. Neranginnya langsung ininya, caranya gimana? Nggak apa-apa sih. Oke, saya akan ngomongin. Tapi poin saya sama Pak Aji Pamungkas sama sih. SDM banget. Nanti kalau kita lihat, ini pengalaman saya ya. Di kampus segala macam, urusannya lebih ke SDM. Ini sudah bertahun-tahun akhirnya jadi buku sih. Bukunya juga jadi materi kuliah dan free, bisa diakses. Juga ada di bukunya karena akhirnya kita dokumentasikan jadi buku. Oke. Jadi ini bukunya sendiri namanya Buku Pegangan Penanganan Insiden Cyber. Nama bukunya kayak gitu. Oke, next. Nextnya belum lama ya. Asisten gue bisa. Oke, dari sisi ilmu banyak banget, free. Bisa diambil di mana aja. Nah, yang bentuknya kuliah ini free, silahkan nanti kalau teman-teman di kantor, di perusahaan ngelihat pengen belajar, terus teman-teman yang lain mitra segala macam belajar, kita lepasin semua kuliahnya free. Open course, ITTS, ACID free. Kuliahnya free, nggak usah bayar SPP, ngerjain tuh kuliah, kerjain kuisnya segala macam. Kalau nilainya di atas 90, dikasih sertifikat free, gitu. Bayarnya gampang sih. Bayarnya lu habis sholat, doain. Dah. Sampai lu mati. Itu yang jadi masalah. Oke, itu dari sisi kuliahnya. Terus, dari kalau pengen dapetin buku-bukunya
buku-buku PDF, tapi ngomong jujur dulu, ini saya lagi nggak enak nih ngomongnya. Soalnya ada dari BSSN di sini, jadi nggak enak. Kalau pengen dapetin perpustakaannya, buku-bukunya, PDF, dan saya nyolong. Nggak enaknya di bagian terakhirnya itu bisa ngirim hard disk ke saya kopiin semua buku-buku PDF-nya. Itu di Ono Center Wiki yang Ono Center ebook. Bisa di situ ya. Bukunya tuh totalnya sekitar, kalau cybersecurity doang sekitar 200-an giga. Kalau cybersecurity doang sama, jadi gini ya, kalau cybersecurity kita ngajar cybersecurity, ibaratnya gini lah, kalau kita ngajar orang jadi polisi, mau nggak mau kita harus ngajarin si polisi tadi bagaimana cara maling bekerja. Gitu kan, nggak mungkin lah kita bisa jadi polisi yang baik tanpa tahu maling bekerja. Jadi kepaksa kalau mau copy cybersecurity, ya saya juga copyin buku-buku teknik hackingnya sekalian. Jadi masuk nerakanya bisa, masuk surganya bisa, lengkap. Gitu ya. Itu kalau bukunya doang. Jadi salah satu kebiasaan, saya juga minta ke panitia sih kemarin, kalau bisa waktu saya ngomong direkam, masukin ke YouTube. Gitu ya. Nanti saya akan tweet. Nah, kebiasaan saya, semua kuliah saya rekam, saya taruh di YouTube juga. Jadi kalau pengen dapat kopiannya juga, video-videonya juga, nah itu butuh harddisknya sekitar 600-an giga. Kalau mau semua buku IT, itu sekitar 1 teraan lah. Kalau mau semua bukunya yang ada di saya, ada buku kedokteran, ada buku ekonomi, ada biologi, 4 tera. Kalau sama video-video yang lengkap, belum termasuk bokep, itu 12 tera. X-nya 3 loh. Beres ya? Jadi semua terbuka, silahkan dibaca. Ini petunjuknya ada di yang ketiga tuh, Ono Center ebook. Di situ bisa dilihat caranya. Caranya cuma kirim harddisk doang sih. Dah. Terus kalau nanya ke Twitter, dan akhirnya kita bikin buku pegangan penanganan insiden cyber. Jujur, buku ini, kalau Anda baca buku ini, ngelihat apa yang ditawarkan oleh teman-teman CD Network tadi, 3/4 kerjaan beres di mereka. Jadi kita nggak usah pusing kepala. Kalau ini yang versi pusingnya, oke. Tapi kalau saran saya sih, kalau bisa kita tetap ngerti semua prosesnya supaya kalaupun kita ngambil layanan dari CD Network, kita ngerti apa yang harus dikerjain, kira-kira kayak gitu ya. Oke, next. Ini kuliahnya, buat ngasih tampilan aja, bentuknya kayak gini nanti. Sebelah kanan itu, nggak kelihatan, ini saya udah login, ada tulisan OP, berarti Ono Purbo yang login. Tapi kalau belum login ada tulisan login. Oke, create account aja di situ. Yang jadi masalah biasanya passwordnya. Passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, tanda baca dan sebagainya. Harus lebih dari 8 karakter. Yang paling susah dari semuanya adalah harus ingat. Login. Ini udah masuk ke kuliah cybersecurity ya. Kelihatan di sini di kuliah cybersecurity yang atasnya kelihatan kayak bukan cybersecurity, ada konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6 dan sebagainya. Tapi nanti kalau lihat dalam-dalamnya bawahnya. Jadi biasanya di kuliah cybersecurity saya ngajarin teknik jaringan yang advance, kemudian teknik hacking, baru cybersecurity, dan terakhirnya nanti audit. ISO SMK itu kalau Pak Aji tadi bilang ya. Audit gimana caranya? Next. Nah, ini screenshot diambil sekitar 2 minggu yang lalu kali ya. 2 minggu yang lalu ya. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri bawah, itu jumlah pesertanya yang ikut. 22.000. Hari ini, tadi pagi, pesertanya udah 22.500. Jadi dalam sebulan naiknya 1.000-an orang kira-kira. Oke. Dan ini free, semua orang bisa masuk, dan nanti kalau dapetin nilai di atas 90 dapat sertifikat free. Pertanyaannya, dari 22.000 orang, kira-kira berapa orang yang bisa dapat sertifikat nilai 90? Berapa? 10? 2? Wah, kurang ajar lu pada brengsek. Parah, orang-orang IT parah banget. Ini masalah dengan orang IT, tahu nggak apa tuh? Coba lihat.
ceweknya ada berapa di ruangan ini. Itu makanya separah ini. Ibu-ibu minta maaf, kaum laki-laki emang brengsek. Next. 2 minggu lalu masih 25 orang. Hari ini sekitar 29 orang sih sebenarnya. Dari 22.000 orang yang lulus seperti itu. Padahal ini free, ujiannya boleh berkali-kali, boleh duduk sebelahan, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, ke chat GPT segala macam boleh. Tetap yang bisa lulus cuma segini. Jadi kalau Pak Aji Pamungkas ujian di sini pasti lulus dia. Ya, soalnya dia akan mengerahkan seluruh BSSN buat jawab. Beres ya. Next. Nah, ini kira-kira kayak gini sertifikatnya. Kuncinya ada di sebelah kiri bawah, itu ada QR code, ada kode. Itu bisa cross check balik ke situsnya. Jadi mau ngecek apakah sertifikat ini benar apa kagak, dicek dari QR code tadi. Tapi kalau misalnya orang nilainya masih 50 dia atau ada yang 0 minta sertifikat, keluar sertifikatnya udah gitu ono delete. Jadi sertifikatnya ada delete, akan di-delete oleh ono ya kalau nilainya jelek. Tapi yang nilainya 70 masih saya okein sih sebenarnya. Jadi itu tadi 29-an orang itu ada yang 70, ada yang 80. Enggak semua 90 sih sebenarnya. Tapi banyak yang 90. Kalau boleh saran sih kalau mau iseng, ini nanti teman-teman di IT di perusahaan apa segala macam silahkan kerjain ini aja buat iseng-iseng aja sih, gitu ya. Tapi di sini ada kuliah yang lain, contohnya ini bukan buat, kalau ini kan buat orang IT banget. Ada kuliah namanya Internet Safety, keamanan di internet, itu buat user. Dan ini soal-soalnya kemarin diminta sama teman-teman di Bank Indonesia misalnya, kemudian apa yang dilakukan Bank Indonesia keren banget. No, minta soalnya. Wah, waktu tinggal 22 menit lagi ya, anjrit. No, minta soalnya dong. Nah, udah gitu, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah tiap kali user login, dikeluarin satu soal. Kerjain soal baru bisa login. Dengan cara itu kita punya peta. Gimana kondisi pemahaman security untuk seluruh karyawan Bank Indonesia. Iseng aja, coba tanyain Bank Indonesia, pasti digituin. Tiap kali login ada pertanyaan pasti. Dengan cara itu kita dapat peta sih sebenarnya. Kita sebagai orang IT butuh peta tentang pemahaman security. Udah gitu kita bisa naikin ke manajemen, ini kondisinya kayak gini, kita perlu ngapain jadi bisa tahu. 1 menit, 2 menit lagi, next. Ini jadi masalahnya jadi ini, contoh kemarin, karena SDM kita parah ya, ini yang kejadian. Ini keyword yang dipakai adalah PDN down. Ya udah jebol akhirnya, tapi ngeri banget ya. Mutia Hafiz marahin Jenderal Gultor kan serem banget itu urusannya. Next. Kuncinya adalah di people, process, technology. Masalahnya udah disebut sama Pak Aji Pamungkas tadi, people ya. Kalau teknologi mah kita punya duit lah. Proses kita bisa bikin aturan segala macam. Masalahnya di manusia. Manusia ada 3 jenis manusia. Ada user, ada kita, engineer, teknisi, admin, ada lagi pimpinan. Jadi 3 jenis itu harus diberesin sih sebenarnya. Yang 2 mungkin ada gampang. Yang paling susah di user. Dan serangannya nanti ke user banyaknya. Next. Nah kita kalau lihat bukunya, nanti bukunya akan ngikutin siklus seperti ini. Plan, do, check, act. Itu bukunya kayak gitu banget. Apa yang perlu di planning segala. Plannya mau gak mau kita kerjain. Do-nya, check-nya, act-nya sebagian bisa dibantu sama CD network tadi. Oke. Karena tadi semua traffic diarahin ke CD network install agent segala macam. Jadi cerita kita jadi gampang banget. Gitu ya. Oke. Next. Ini bukunya. Lagi sale. 30% atau 40% harga gitu ya. Harganya tinggal 60.000 perak. Next. Kebaca kagak sama lu ya? Susah ya? Susah ya? Ini daftar isi yang gue kasih. Daftar isi buku ya. Tapi kalau dilihat kelihatan, mudah-mudahan agak kelihatan ya. Yang di atas itu globalnya dulu. Yang ke bab 2-nya itu SDM banget. Jadi stres saya di buku karena pengalaman di lapangan. Ternyata SDM yang jadi fatal banget. Bab 2 SDM. Bab 3 itu bagian plan. Salah satu di bagian plan adalah ISO 27001, risk management segala macam ada di situ. Jadi memang waktu kita planning kita harus ngaudit, kita ngelihat resikonya seperti apa, terus kita turunin plannya. Oke.
Nah, kemudian di sini do. Kalau do ini ya udah, kalau udah pakai CDN network tinggal ngarahin DNS kita ke CDN networknya supaya user dari luar ngehajarnya CDN network biar mereka network yang tewas, bukan network kita. Nanti dari CDN network ke kitanya udah bersih semua. Jadi do-nya udah gampang banget sih. Tapi kalau mau lihat detail-detailnya, di sini ada semua. Dan ini nanti keluar ke dashboardnya CDN Network nih kalau ini. Kita udah enak banget hidupnya. Oke, next. Nah ini do, ini kelihatan do-nya banyak banget ya. Ini do semua loh ini. Di bukunya diterangin banget. Do-nya apa yang dikerjain banyak banget. Jadi yang dikerjain CDN Network sebenarnya banyak sekali sebenarnya harusnya. Oke, next lagi. Ini termasuk ada GNU PG buat enkripsi segala macam. Dan paling bawah itu backup. Kalau kita lihat bawahnya backup. Ini mungkin perlu kita kerjain juga di site. Di on-premise-nya kita kerjain backup. Backupnya ada yang berupa backup partisi, ada berupa backup file. Oke, dan ini periodik. Kalau bisa, backupan ini dihajar lagi pakai AI. Karena ransomware itu tidak kelihatan pakai antivirus. Jadi mau nggak mau backupannya kita hajar pakai AI yang lihat ini, Mas. Kok gue naik lagi waktunya 2 menit? Oh. Gue yang bingung. Kok naik waktu gue? Tadi perasaan udah kurang. Ya udah, saya cepetin lah udah gak enak. Next. Oke. Nah, udah ini masih duduk kelihatan dunya banyak banget ya. Ini PR-nya banyak banget. Kemudian cek. Nah, cek ini mungkin sebagian besar yang lewat dari luar dikerjakan oleh CDN Network tadi. Yang kerennya CDN Network tadi ada AI-nya. Oke, jadi waktu ini saya kemarin sempat akhirnya membimbing S3 di Malaysia. Yang dia lakukan adalah karena jujur semua traffic itu HTTPS, si intrusion detection system tidak bisa ngelihat ini traffic baik atau traffic jahat karena di enkripsi. Payloadnya nggak kelihatan. Untuk melihat seperti itu mau nggak mau kita pakai AI. Jadi AI udah, untuk orang security-nya kepaksa harus pakai AI, penjahatnya juga pakai AI, semuanya pakai AI lawan AI ini sekarang. Yang jadi masalah training datanya. Nah, kalau ngelihat tadi penjelasan teman-teman CDN Network, mereka kan centralized sebetulnya, mereka punya content delivery network, dan itu ada berapa POP sih lo? Berapa? Ratusan? Oh, 2.800. Ini bayangin dia punya POP 2.800 POP. Punya POP content delivery 2.800. Konsekuensi yang terjadi di CDN Network, mereka punya data gede banget buat training si AI. Karena serangan itu bukan ke satu titik aja, dia kan bisa seluruh dunia nyerangnya. Nah, dia punya data segitu banyak, dimasukin ke training datanya AI, probabilitas buat dia dapat AI yang presisi jadi tinggi banget. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Dan ini yang akhirnya kemarin saya bimbing S3-nya urusannya kayak gini banget. Ya, kalau S3 lebih ke metodenya ya. Metode apa yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa dapat kemampuan buat jadi dukun itu presisinya seperti apa. Tapi udah perdukunan. Kalau kita ngomongnya udah dukun sih udah. Kayak gini dukun banget. Gitu ya. Ini cek. Yang terakhir adalah act. Masih ada nggak next? Oh, udah. Bawahnya tadi. Nah, ini kalau di buku kasih URL-nya, ini adalah sertifikasi buat SDM, buat cyber security. Banyak sekali sertifikasi cyber security, yang kita perlu lihat adalah sertifikasi yang bisa banyak nih. Ada di bawah nih. Ada CISSP segala macam yang bisa lebar banget. Jadi bidangnya kalau kita lihat, tulisannya kecil-kecil banget ya. Ada security management, segala macam. Ada beberapa sertifikasi yang lebar ke beberapa bidang sekaligus. Kalau bisa punya sertifikasi seperti itu. Ini ngomong jujur dulu ya, saya nggak punya semua sertifikasi itu. Jadi si Ono, ya udah kuliah S3 aja, udah gitu belajar ini semua sendiri. Ya udah bisa juga sih, bisa ngibulin orang.
Oke, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, silahkan saya di emailnya ono@indo.net.id. Silahkan kalau mau diskusi segala macam. Kalau yang sifatnya publik bisa lewat Twitter, Ono W Purbo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono, terima kasih. Singkat, jelas, padat ya. Tapi mohon maaf ya Pak, memang keterbatasan waktu ya Pak ya.